Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, para praktisi maritim di Indonesia. Kali ini saya akan berbagi perihal mengoperasikan self-propel oil barge atau tongkang yang digunakan untuk memuat minyak yang mempunyai propeller sendiri atau self propel oil barge, lebih umum dikenal sama dunia maritim sebagai SPOB. Nah, di dalam mengoperasikan SPOB tentunya perlu yang namanya safety management system manual atau bahasa Indonesianya SMK manual, sistem manajemen keselamatan kapal manualnya, bukunya. Nah, SPOB ini harus punya SMK manual yang tentunya merefer code-nya berdasarkan ISM code, konvensinya berdasarkan SOLAS. Di dalam implementasinya di lapangan harus memenuhi 10 mandatory instrumen. Nah, hari ini saya akan fokus bila suatu kapal self-propel oil barge mengalami insiden atau kecelakaan, ya. Insiden itu kecelakaan. Jadi insiden adalah suatu momen yang bisa mengakibatkan kecelakaan, ya. Kecelakaan, misalnya kecelakaan terbentur atau menabrak, kandas dan lain sebagainya. Nah, insiden itu di dalam suatu manual, baik insiden besar, insiden kecil, harus dilakukan suatu analisa, ya. Analisa. Perusahaan pelayaran harus memiliki prosedur untuk menganalisa suatu insiden di dalam mengoperasikan SPOB. Jadi dikatakan di situ insiden ini akan menjadi pembelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari. Katakan membentur dermaga. Supaya tidak membentur dermaga, maka ada analisanya di kemudian hari tidak akan terjadi kegiatan atau momen insiden yang bisa membentur dermaga kembali. Itulah menjadi pembelajaran. Di dalam analisa insiden ini tentunya harus dicantumkan di situ akar daripada penyebab persoalan. Jadi bila suatu kapal katakan kandas, apa akar penyebabnya? Kenapa kok bisa SPOB ini mengalami kandas? Di samping itu, di dalam analisa insiden ini bisa menjadi wawasan, ya, bagi pemilik kapal, bagi operator kapal, agar di dalam menjalankan atau mengoperasikan SPOB ini ada suatu perbaikan. Maksudnya perbaikan sistem, ya. Jadi prosedur untuk menganalisa insiden pada self-propel oil barge ini sangat diperlukan. Jadi kalau kita melihat di SMK manualnya SOP daripada self-propel oil barge, maka salah satunya ada
yaitu berkaitan dengan perbaikan sistem. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menganalisa suatu insiden, suatu kecelakaan. Ya, dari awal saya katakan baik itu kecelakaan kecil maupun kecelakaan besar. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu melakukan pencatatan. Ya, catat insiden itu. Kapan terjadinya insiden? Ya, jam berapa? Ya, menit keberapa, detik keberapa terjadinya? Ya, apa yang momen-momen sebelum terjadinya insiden itu harus kita catat. Di lapangan disebut sebagai LKK, laporan kecelakaan kapal. Ya, laporan kecelakaan itu kronologinya, ya, kronologinya. Itu nomor 1. Nah, setelah terjadi kecelakaan kapal, maka perusahaan pelayaran melalui DPA harus membentuk namanya tim investigasi kecelakaan. Ya, harus dibentuk timnya, siapa ketuanya, siapa anggotanya. Tugas daripada tim investigasi ini mengumpulkan data-data daripada kecelakaan kapal. Jadi harus ditunjuk tim investigasi. Kalau tidak ditunjuk, siapa yang melakukan investigasi? Tentunya yang ditunjuk adalah personel yang berpengalaman, yang sudah di-training di dalam teknik-teknik investigasi kecelakaan kapal. Ya. Beberapa saat yang lalu saya share mengenai bagaimana tata cara melakukan investigasi kecelakaan kapal. Ada bukunya, ya. Yang ketiga, kalau tadi yang berkaitan dengan investigasi bisa dibaca di dalam buku investigasi kecelakaan kapal. Setelah kita melakukan pencatatan kapan terjadinya kecelakaan, terus kita bentuk tim daripada investigasi. Yang ketiga adalah di dalam investigasi tersebut harus bisa mencantumkan apa saja akar daripada penyebab kecelakaan. Tahap ketiga ini sudah mulai mengerucut. Yang pertama cuma mencatat saja, ada kronologinya. Kedua adalah menunjuk tim investigasi yang berpengalaman. Dan yang ketiga kita membuat daftar akar penyebab persoalan. Karena dari akar penyebab persoalan ini kita bisa analisa, ya. Kita bisa analisa misalnya faktor manusia, faktor permesinan, ya. Faktor manusia itu kapten kapal, kru kapal, KKM dan orang-orang masinis itu menjadi salah satu faktor. Mungkin kelelahan, ya. Mungkin tidak berpengalaman. Kalau faktor teknis misalnya permesinan, mesin induk, mesin batu, mesin-mesin yang lain di dalam SPUB mengalami tidak berfungsi atau kerusakan. Atau kondisi lingkungan faktornya. Alam, ya, angin, gelombang, arus, pasang surut itu bisa berkontribusi menjadi faktor-faktor penyebab. Dan banyak lagi yang harus ditemukan di dalam item nomor 3 yaitu akar penyebab persoalan. Nah, setelah kita mengetahui, mencatat kapan kecelakaan, menunjuk tim investigasi yang berpengalaman, menentukan akar penyebab kecelakaan, yang ketiga kita harus
menganalisa resikonya, ya. Resikonya harus dianalisa. Di dalam analisa resiko itu dikatakan mengevaluasi potensi yang terkait dengan setiap insiden. Apa dampaknya? Kalau terjadi insiden ini, dampaknya ini. Insiden ini, dampaknya ini. Nah, kita harus selalu di dalam mindset DPA, ya, DPA atau pemilik kapal operator, bila insiden ini dampaknya pasti ini, di sini dampaknya ini. Itu ada di dalam mindset daripada DPA atau pemilik kapal atau operator kapal. Nah, kalau kita sudah tahu dampak-dampaknya, risiko-risikonya, maka langkah yang kelima yaitu melakukan rekomendasi. Karena kalau insiden ini risikonya ini, dampaknya ini, ya, potensial impactnya ini, maka kita membuat rekomendasi. Rekomendasi agar terjadi perbaikan sistem manajemen, yaitu berdasarkan daripada hasil analisa yang di atas tadi. Setelah kita mencatat, menunjuk tim, melakukan akar penyebab, dan menganalisa risiko, maka langkah selanjutnya adalah melakukan memberikan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan tidak boleh ngambang, ya, tidak boleh ambiguity. Banyak kalimat-kalimat yang dilakukan oleh kawan-kawan DPA, rekomendasinya ambiguity. Rekomendasi harus spesifik, ya. Rekomendasi harus spesifik. Dan rekomendasi tersebut harus bisa dilaksanakan, harus praktis. Jangan memberikan rekomendasi tidak dapat dilaksanakan. Itu namanya bukan rekomendasi, cita-cita itu namanya, ya, cita-cita. Boleh cita-cita, tapi cita-cita yang realistik, ya, cita-cita yang praktis, yang mana bisa dijalankan oleh pemilik kapal atau oleh operator kapal, oleh kru kapal, ya, oleh DPA, orang teknis dan lain sebagainya. Apa tujuan daripada rekomendasi ini? Tujuan daripada rekomendasi ini adalah agar tidak terulang kembali. Jadi jangan diartikan investigasi dari insiden ini untuk menyalahkan orang, salah. Ya. Semua investigasi itu untuk tujuannya memberikan rekomendasi agar tidak terjadi lagi kejadian ini di kemudian hari. Ya. Nah, setelah kita melakukan pencatatan kapan kecelakaan, menunjuk tim, melakukan investigasi, membuat akar penyebab persoalannya, melakukan analisis dan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebut harus diterapkan, makanya harus spesifik dan praktis. Namanya implementasi daripada rekomendasi, yaitu tindakan korektif, ya. Harus, kalau katakan manajemen yang perlu melakukan korektif, ya di tingkat manajemen. Kalau kapten kapal dan KKM harus di tingkat. Kalau di tingkat teknis di kapal harus dilakukan, ya. Katakan pada ranah navigasi di daerah tertentu, alur tertentu, ya harus dilakukan itu. Itu namanya langkah yang keenam, yaitu melakukan tindakan korektif. Nah, kalau kita sudah melakukan tindakan korektif, langkah selanjutnya bukan berhenti sampai di situ. Harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Apakah tindakan korektif tadi sudah benar atau tidak?
Kalau belum benar, maka dilakukan perbaikan lagi, melakukan pemantauan namanya terhadap tindakan korektif. Dan langkah setelah kita lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan korektif, langkah yang ke-8 yang tidak kalah pentingnya, bahwa kejadian A, tempo hari, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, dampaknya kayak ini, akar penyebabnya ini, kita lakukan korektif. Langkah ke-8 namanya yaitu pembelajaran bagi perusahaan pelayaran. Pembelajaran menggunakan analisa yang dari investigasi tersebut menjadi suatu pembelajaran, ya. Dikatakan dengan membagikan wawasan. Jadi kita itu tidak boleh hanya disimpan, ya. Pembelajaran harus disebarkan kepada kantor pusat, orang-orang yang ada di kantor pusat, dan disebarkan kepada kru agar menjadi pembelajaran, ya. Dibuatkan surat edaran atau kalau perlu dibuatkan SOP baru, ya. SOP baru. Dibuatlah checklist baru, form baru. Itu namanya pembelajaran dari corrective action. Nah, kawan-kawan semua, ke-8 tahapan di dalam insiden, analisa insiden di dalam mengoperasikan SPOP ini sangat penting. Kadang-kadang kita lupa tidak membuat satu analisa insiden. Di dalam ISM Code termasuk salah satu elemen bahwa setiap terjadinya kecelakaan atau insiden harus dilakukan analisa kecelakaan, analisa daripada insiden. Dan analisa insiden ini harus konsisten, ya. Kecelakaan A dilakukan analisa, kecelakaan B tidak, kecelakaan C dilakukan, akhirnya tidak konsisten. Semua kecelakaan baik besar dan kecil menurut ISM Code wajib dilakukan analisa insiden. Dan diharapkan daripada analisa insiden ini timbul sebuah kesadaran, ya. Timbul sebuah kesadaran daripada kru kapal, daripada orang-orang yang di kantor, pimpinan-pimpinan perusahaan, agar tidak terjadi kecelakaan berikutnya untuk mencegah terulangnya, ya, kejadian tersebut, ya. Kejadian tersebut. Dan sebagai seorang operator atau pelayaran dan DPA harus memastikan bahwa SPOB, ya, self propel oil barge yang dioperasikan itu berjalan dengan safety, menganut prinsip-prinsip safety, memenuhi ketentuan SOLAS, ya, ketentuan SOLAS, ketentuan ISM Code, dan mengoperasikan SPOB ini harus efisien, tentunya harus efisien dan efektif. Demikian kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, khususnya bagi operator self-propel oil barge. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.